Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita, kelas 1D Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah khalifah Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Untuk khalifah kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khalifah ini didirikan pada tahun 661 Masehi. Pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah Abu Sufyan atau sering disebut Muawiyah. Bani Umayyah adalah dinasti lain yang menandai besarnya peradaban Islam. Dalam sejarahnya, kesultanan ini berdiri selepas kejadian Tahrim dalam perang Siffin yang melibatkan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama Abu Umayyah menjalin kesepakatan damai dengan sang Khulafaur Rasyidin. Selepas Ali, pemerintahan yang dilanjutkan Hasan bin Ali cenderung lemah hingga menyerahkan pada Muawiyah. Sejarah Bani Umayyah. Periode pemerintahan. Periode pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi dua, yaitu Damaskus (Syria) dan Andalusia atau Cordoba (Spanyol). Dikutip dari Juspi, Jurnal Sejarah Peradaban Islam, periode pemerintahan yang berpusat di Damaskus berlangsung 90 tahun pada 660 sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah di Andalusia atau Spanyol awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin seorang gubernur pada zaman Walid Ibnu Abdul Al-Malik. Kemajuan yang dicapai. Berbagai kemajuan dalam sistem pemerintahan, ilmu pengetahuan berhasil dicapai Bani Umayyah. Berikut penjelasannya. 1. Kemajuan dalam sistem pemerintahan. Pendirian Departemen Pencatatan (Diwanul Khatam). Pendirian pelayanan pos Diwanul Barid. Pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat pejabat bergelar Sibul Kharaj. Penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan. Mencetak mata uang. Pembangunan fasilitas umum, misal gedung, masjid, sumur, jalan raya. Pengurangan pajak dan menghentikan pembayaran upeti (jizyah) bagi orang yang baru masuk Islam. 2. Kemajuan dalam agama dan ilmu pengetahuan. Penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem. Perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Pembangunan rumah sakit bagi penderita Qudsa. Pengumpulan hadis menyamakan kedudukan orang Arab dan non-Arab sebagai kembali bersatu. Keturunan Bani Umayyah. Ada berapa faktor yang menyebabkan keruntuhan dinasti berusia 365 tahun tersebut. Faktor ini adalah munculnya kelompok yang tidak puas terhadap Bani Umayyah, misalnya Khawarij, Syiah, dan non-Arab Mawali. Tidak adanya ketentuan jelas tentang sistem pergantian khalifah. Perpecahan antara etnis suku Arabia Utara Bani Qais dengan suku Arabia setelah Bani Kalb. Senang hidup mewah. Terbunuhnya Khalifah
Marwan bin Muhammad yang dilakukan tentara dinasti Abbasiyah sebagai akhir dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Munculnya kekuatan baru yang dipimpin keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.